Marcelo Bielsa resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Uruguay. Marcelo Bielsa ditunjuk sebagai pelatih baru Uruguay, demikian diumumkan Asosiasi Sepak Bola negara tersebut. Menurut laporan media, mantan pelatih dari Leeds United itu telah menandatangani kontrak hingga tahun 2026. Pelatih asal Argentina itu mengambil alih setelah Diego Alonso meninggalkan Uruguay yang gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Carlo Ancelotti yakin bisa kalahkan Manchester City di semifinal Liga Champions. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti mengaku optimis bisa mengalahkan skuad dari Manchester City di semifinal Liga Champions leg yang kedua. Duel ini sendiri akan dilaksanakan di markas Manchester City di Etihad Stadium pada Kamis dini hari. Karena dilaksanakan di markas City, skuad City asuhan dari Pep Guardiola memang lebih diunggulkan dibandingkan dengan skuad dari Real Madrid besutan Ancelotti. Akan tetapi Ancelotti sendiri mengaku tetap tenang dan percaya akan kedalaman dari skuad yang ada. Ia meyakini Real Madrid memiliki pemain dengan kualitas hebat di bangku cadangan dan juga starter yang siap menghadapi laga tersebut. Kontroversi pemilihan wasit muncul jelang Inter versus Milan. Kontroversi terkait pemilihan wasit muncul jelang laga leg kedua semifinal Liga Champions antara Inter Milan yang akan berhadapan dengan AC Milan. Wasit asal Prancis Yannis Lemon Turpin ditunjuk sebagai pengadil dalam laga tersebut. Namun asal-usul Turpin kini menjadi pembahasan. Ia dituding berpotensi berat sebelah kepada Milan karena setidaknya punya 4 pemain asal Prancis yang berpotensi tampil, yakni Maignan, Pierre Kalulu, Oliver Giroud dan juga Theo Hernandez. Lewandowski samai catatan rekor dari Ronaldo di Barcelona. Barcelona juara La Liga Spanyol di musim ini. Robert Lewandowski turut samai catatan dari Ronaldo. Dilansir dari CBS Sport, ada satu catatan khusus buat Robert Lewandowski. Sang penyerang Gek itu membuktikan diri sukses di musim debunya bersama Blaugrana. Robert Lewandowski kini menjadi pemain pertama setelah Ronaldo Luis Nazario di musim 1996-1997 yang sukses mengoleksi 30 gol atau lebih di seluruh kompetisi sebagai pemain debutan. Xavi Hernandez adalah kunci keberhasilan Barcelona juara La Liga. Barcelona berhasil menyekel titel juara La Liga Spanyol 2022-2023 dan Xavi Hernandez dinilai sebagai sosok penting kesuksesan Blaugrana merajai La Liga. Ini menjadi trofi La Liga pertama Barcelona sejak tahun 2019. Blaugrana untuk pertama kalinya merajai La Liga sejak Xavi Hernandez mengisi jabatan pelatih tim. Keberhasilan ini melanjutkan kemajuan mengesankan dari Xavi sejak kembali ke Camp Nou pada musim 2021. Dia sebelumnya mempersembahkan gelar Supercopa Spanyol di bulan Januari. Paul Pogba si raja cedera. Paul Pogba kembali turun sebagai starter setelah lebih dari setahun, tetapi nasib baik tak menghinggapinya. Ia kemudian cedera kembali. Pogba diturunkan sebagai starter saat Juventus menang 2-0 atas Cremonese, tetapi gelandang 30 tahun itu tak sempat berkontribusi banyak terhadap kemenangan tersebut karena ia sudah ditarik keluar di menit ke-24. Padahal itu adalah start pertamanya dalam waktu 390 hari. Terakhir kali ia main sebagai starter adalah saat masih membela Manchester United menghadapi Liverpool pada April 2022 silam. Demi Liga Eropa, AS Roma korbankan posisi klasemen. Bolonya menahan imbang AS Roma tanpa gol pada pekan ke-35. Roma melakukan perubahan di skuad mereka dalam antisipasi semifinal Liga Eropa melawan Bayer Leverkusen. Diketahui mereka mengistirahatkan beberapa pemainnya seperti Paulo Dybala dan juga Rui Patricio. Todd Boehly menyesal pecat Thomas Tuchel terlalu dini. Daily Mail melaporkan bahwa pemilik baru The Blues yakni Thomas Tuchel dilaporkan telah menyesal memecat Thomas Tuchel di awal musim kemarin. Ia menilai bahwa keputusannya itu dibuat dengan terlalu terburu-buru. Laporan tersebut menyebutkan bahwa baru-baru ini Boehly mengaku secara terbuka bahwa ia keliru memecat Tuchel. Ia mengakui bahwa seharusnya Chelsea mempertahankan sang pelatih paling tidak sampai musim 2022-2023 berakhir.
Mauricio Pochettino akhirnya sepakati durasi kontrak di Chelsea. Sedikit lagi Mauricio Pochettino akan menjadi manajer baru bagi Chelsea. Sang manajer bakal menerima kontrak dengan durasi 3 tahun. The Telegraph jadi yang pertama melaporkan bahwa proses peresmian Pochettino hanya perlu menunggu waktu. Dan penandatanganan kontrak akan dilakukan dalam pekan ini. Sejauh ini tidak ada masalah dalam kontraknya. Semua poin-poin kesepakatan sudah tidak ada lagi yang patut untuk dipermasalahkan. Raheem Sterling putuskan bertahan di Chelsea. Rumor Raheem Sterling akan pergi dari Chelsea di musim panas nanti nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Sang penyerang dilaporkan membulatkan tekad untuk tetap menjadi bagian dari The Blues. Dilansir oleh Talksport, Sterling sama sekali tidak punya keinginan untuk pergi dari Chelsea, yang merasa bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi The Blues nantinya. Yang tidak mau dianggap hanya menjadi pemain flop di Chelsea. Laporan yang sama juga menyebutkan bahwa Sterling ingin bertahan karena ia ingin menjadi bagian proyek baru di Chelsea di musim depan. Marcel Sabitzer akhiri musim lebih cepat. Manchester United dipastikan kehilangan Marcel Sabitzer karena cedera. Sang gelandang menderita cedera pada bagian lututnya. Gelandang Manchester United Marcel Sabitzer menderita cedera meniskus yang sayangnya akan membuatnya absen di sisa musim ini, tulis pernyataan resmi dari klub. Neymar sudah bersiap untuk berpisah dengan PSG. Setelah melalui pertimbangan yang panjang, Neymar akhirnya mengambil keputusan penting. Pemain 31 tahun itu sudah siap untuk berpisah dengan PSG. Laporan dari Les Parisien menyebutkan, jika Liga Inggris menjadi opsi yang paling mungkin bagi Neymar untuk melanjutkan karirnya. Alisson Becker ungkap misi jangka panjangnya bersama Liverpool. Petualangan Alisson Becker bersama Liverpool masih belum usai. Kiper berusia 30 tahun tersebut mengungkapkan misi panjangnya dengan mencatatkan 200 near ball bersama Liverpool. Kiper yang kini berusia 30 tahun itu sudah mencapai setengah targetnya. Alisson sejauh ini sudah mencatatkan 103 clean sheet di seluruh kompetisi. Target Alisson ini terinspirasi dari kiper legenda di Liverpool, kiper dengan penampilan terbanyak di Liverpool yakni Ray Clemence. Leicester City dibantai Liverpool. Liverpool tampil efektif untuk bisa mengalahkan tuan rumah Leicester City pada laga pekan ke-36. The Reds menang meyakinkan dengan skor akhir 3-0. Bertandang ke King Power Stadium, Curtis Jones langsung menyumbangkan 2 gol untuk kemenangan Liverpool, yakni di menit ke-36 dan menit ke-33. Dan Trent Alexander-Arnold lantas melengkapinya di babak yang kedua melalui gol tendangan bebasnya di menit ke-71. Kemenangan ini penting bagi Liverpool untuk terus mendesak masuk ke 4 besar klasemen Liga Inggris, sementara Liverpool kini hanya berjarak 1 poin dari United yang berada di urutan yang keempat. Alexander-Arnold makin nyaman jalani peran barunya di Liverpool. Trent Alexander-Arnold semakin nyaman menjalankan peran pentingnya sebagai inverted wingback di Liverpool. Ia banyak bermain di tengah saat Liverpool menguasai bola. Alexander-Arnold menjadi pemain yang paling banyak menyentuh bola dengan 125 sentuhan, membuat 3 dribble sukses dan 1 umpan kunci di laga versus Leicester City. Pria asal Inggris itu menjalankan peran yang sangat penting untuk mengalirkan bola. Arnold punya peran besar dalam torehan ini. Diketahui ia telah membuat torehan 6 assist dan 1 gol sejak laga melawan Arsenal di bulan April kemarin. Diincar Barcelona dan Manchester United, harga Sofyan Amrabat murah meriah. Ada kabar baik datang bagi Manchester United maupun Barcelona. Gelandang incaran mereka yakni Sofyan Amrabat dilaporkan bakal dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau di musim panas. Laporan dari Italia mengklaim bahwa Fiorentina selaku pemilik dari Amrabat ini sudah memutuskan untuk menjual sang gelandang. Tebusan sekitar 20 hingga 25 juta euro dilaporkan sudah cukup untuk memboyong sang gelandang di musim panas nanti. Playmaker potensial masuk bidikan Newcastle United. Newcastle dilaporkan siap bergerak untuk mengamankan Dominik Szoboszlai dari RB Leipzig di bursa transfer musim panas mendatang guna memperkuat komposisi timnya di musim depan. Sky Jerman mengklaim jika sang pemain menjadi target internal dari The Magpies. Sang pemain saat ini memiliki klausul rilis mencapai 61 juta pounds dan uang nampaknya bukan masalah bagi Newcastle United yang kini mencoba membangun kekuatan di musim depan. Pasalnya mereka masih berpotensi
potensi mentas di ajang Liga Champions. Roberto De Zerbi sebut Alexis Mac Allister dan Moises Caicedo berpeluang pergi. Manajer Brighton yakni Roberto De Zerbi mengkonfirmasi bahwa timnya berpotensi kehilangan beberapa pemain bintang mereka. Nama seperti Alexis Mac Allister dan Moises Caicedo yang santer dikaitkan dengan tim-tim besar Eropa. Akan tetapi Koromit Tomat dan juga Pervis Estupinan yang digadang-gadang juga akan hengkang, kini dipastikan akan tetap bertahan di Brighton. Peluang Arsenal angkut Ferland Mendy dari Madrid terbuka lebar. Sekarang ini Ferland Mendy masih terikat kontrak di Real Madrid sampai tahun 2025 mendatang. Akan tetapi masa depannya menjadi abu-abu. Yang disebut akan berpisah dengan kubu El Real. Dilansir oleh Mirror, kabar bahwa Mendy siap dilepas oleh Real Madrid ini didengar oleh Arsenal. The Gunners lantas disebut bakal mempertimbangkan untuk memboyongnya pada musim panas nanti. Arsenal sendiri sebelumnya memang disebut mencari bek kiri yang baru setelah kabarnya mereka akan melikuti Tierney pada musim panas. Here we go, Barcelona dapatkan Inigo Martinez. Barcelona akhirnya mendatangkan bek tengah baru untuk menggantikan peran Gerard Piqué yang pensiun. Setelah mereka berhasil mengamankan tanda tangan bek milik Atletico Bilbao yakni Inigo Martinez. Fabrizio Romano memberitakan bahwa raksasa Katalan telah memiliki semua dokumen untuk menyelesaikan transfer pemain asal timnas Spanyol tersebut. Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa tes medis telah selesai dilakukan dan kontrak resmi diharapkan untuk ditandatangani di akhir musim, ketika kontrak Inigo Martinez di Bilbao resmi berakhir. Arsenal mulai bermanuver untuk daratkan Wilfried Zaha. Klub Liga Inggris Arsenal dikabarkan tidak main-main untuk rencana mereka mengamankan Wilfried Zaha. The Gunners dilaporkan sudah bergerak cepat untuk bisa mengamankan jasa sang pemain Crystal Palace tersebut. Dilansir dari Football Insider, Arsenal tertarik memboyong Zaha dari Palace karena kualitas dari pemain yang sudah teruji. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Arsenal mulai bermanuver untuk meyakinkan Zaha pindah ke tim mereka. Pembicaraan sudah dibuka dengan agen sang penyerang. Dikabarkan sang penyerang berstatus sebagai bebas transfer di musim panas nanti, sehingga mereka tidak perlu keluar dana untuk menebusnya dari Crystal Palace. Perkuat lini tengah, Manchester United incar gelandang milik Napoli. Dilansir dari Napoli Calcio, Manchester United saat ini mengarahkan radar mereka ke Italia. Setan Merah berniat untuk bisa menebus Frank Zambo Anguissa dari Napoli. Menurut laporan tersebut, Manchester United tengah menyiapkan tawaran yang menarik untuk bisa mendapatkan jasa sang gelandang. Diketahui ia hanya mendapatkan bayaran sekitar 3 juta euro per musim. Dan Setan Merah berani menaikkan gaji dari sang gelandang dengan biaya yang signifikan, sehingga mereka berharap bisa mengamankan jasa sang gelandang tersebut. Dan tebusan sekitar 40 juta euro dikabarkan sudah cukup untuk memboyongnya dari Napoli di musim panas. Indonesia berhasil menjadi juara SEA Games 2023. Timnas Indonesia menang dramatis atas Timnas Thailand di ajang SEA Games 2023. 2 gol Indonesia diciptakan oleh Ramadan Sananta, sedangkan 1 gol tambahan diciptakan oleh Irfan Jawahri dan juga 1 gol dari Fajar di babak tambahan waktu. Dengan hasil ini maka Indonesia dipastikan meraih emas.